Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang untuk praktikum pada kesempatan hari ini. Jadi praktikum pada kesempatan hari ini adalah praktik untuk mendownload data iklim dari Badan Klimatologi dan Geofisika yang ada di Indonesia. Jadi perlu adik-adik ketahui semua bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG itu telah menyediakan layanan data secara gratis. Jadi ini sangat penting sekali bagi adik-adik nanti mungkin di dunia kerja maupun sebagai masyarakat yang membutuhkan data informasi terkait curah hujan, kecepatan angin, suhu udara, dan ini semua dapat di-download di data base BMKG. Nah, bagaimana caranya? Mari simak tutorial pada praktikum kali ini. Oke, baik. Pada praktikum kali ini kita akan memulai untuk mendownload data dari BMKG. Yang perlu diperhatikan adalah koneksi internet adik-adik semua harus dalam kondisi aktif dan tentunya juga memiliki email yang aktif. Jadi kita bisa masuk ke browser Gmail, ke browser Google Chrome, ya. Kita bisa ketik data BMKG. Nah, dengan kita klik data BMKG akan diarahkan ke data online bmkg.go.id. Mari kita masuk ke dalam sistemnya. Nah, di sini bagi yang belum pernah mendaftar, adik-adik semua bisa mendaftar dan juga langsung mendapatkan balasan notifikasi di email adik-adik yang adik-adik daftarkan. Nah, yang pertama kita bisa klik registrasi. Di sini ada tanda warna merah yang wajib kita isi. Pertama adalah email. Di sini saya menggunakan email Yahoo saya. Kemudian kita bisa menyeting kata sandi sesuai dengan keinginan kita. Tapi harapannya kata sandi ini adalah kata sandi yang bisa adik hafal, jangan sampai lupa, karena nanti tidak bisa mendownload data-datanya. Kemudian konfirmasi kata sandi. Ini sesuka adik-adik semua ya. Yang penting bisa dihafal nama lengkap, Ali Rahmat, ini sebagai contoh. Kemudian negara Indonesia. Oke, Indonesia. Haiti, Indonesia. Oke, kita bisa klik Indonesia. Kemudian kategori pekerjaan kita adalah adik-adik adalah mahasiswa. Jadi di sini saya mengklik dosen ya, atau juga mahasiswa boleh. Di sini saya klik dosen, adik-adik silakan pilih sebagai mahasiswa. Instansi Universitas Lampung. Oke. Kemudian tujuan penggunaan data adalah penelitian tentang data meteorologi ya, atau layanan meteorologi boleh sesuai dengan kebutuhan kita tentang layanan meteorologi. Oke. Untuk mendukung manajemen penggunaan layanan data BMKG dalam rangka meningkatkan layanan, pendaftaran harus memberikan informasi data diri secara benar dan memperbarui data diri ketika terdapat perubahan. Informasi pendaftaran bersifat rahasia sehingga harus dilindungi dan hanya dimanfaatkan untuk peningkatan layanan data online. Jadi jangan lupa ya, data kita nanti kalau ada perubahan bisa diganti. Dan kita masa aktifnya tidak sepanjang tahun, tapi ada sekitar beberapa bulan gitu. Nah, ini jangan lupa untuk memasukkan kodenya 5C8SCO. Jadi ini nanti juga akan bermacam-macam ya kodenya. Klik daftar. Jangan sampai lupa, kita tunggu, klik daftar. Oke, selamat, registrasi Anda berhasil. Namun untuk lebih pahamnya kita harus masuk ke dalam akun email kita. Karena hari ini saya menggunakan email Yahoo, saya harus notifikasi menggunakan. Jadi akan ada email dari Yahoo ya, terkait account notification. Jadi bisa langsung dibuka ya.
Oke, kita tinggal klik saja di sini. Oke, akun Anda sudah aktif, jadi kita bisa close. Kemudian juga kita bisa close. Kemudian kita bisa masuk lagi ke daftar ya. Oke, kita masuk sebagai login. Masuk ya, login. Seperti email yang telah kita daftarkan tadi. CJMFW masuk. Oke, sekarang kita sudah masuk ke data BMKG dan kita punya 365 hari atau kurang lebih selama 1 tahun. Jadi setiap tahun kita harus mendaftar kembali. Nah, di sini ada dashboard, belum ada data ya. Kemudian ini ketersediaan data, bisa dilihat adik-adik semua. Di sini ada pencarian data. Kita lihat di sini biasanya ada titik-titik di mana BMKG stasiun klimatologi atau stasiun-stasiun yang bekerja sama dengan stasiun klimatologi tersebar di seluruh penjuru di Indonesia. Jadi bisa kita lihat ya bahwa kalau di Provinsi Lampung ini ada kurang lebih ada 3 ya, ini ada yang di Panjang atau di Teluk, kemudian kalau tidak salah di Panjang, kemudian ada di Masgar yang tengah, yang terakhir ada di Lampung Utara di Kota Bumi, dan mungkin juga daerah-daerah lain ya, mungkin ini seperti di Bengkulu atau ini nanti di daerah mana Padang, kemudian ada yang di Jakarta ini sangat banyak, mungkin ini juga di daerah mana Surabaya atau sekitarnya. Nah di sini kita bisa memilih banyak sekali parameter, dan tapi tentunya tidak semua stasiun iklim memiliki semua parameter ini. Di sini yang paling banyak adalah curah hujan yang kita bisa gunakan. Nah, di sini juga ada arah angin, kecepatan angin. Tapi biasanya untuk stasiun-stasiun besar seperti BMKG Masgar ya, di Masgar di Pesawaran itu yang di Teguh Neneng itu biasanya akan lengkap. Namun karena kita praktikumnya adalah terkait pengelolaan air maupun konservasi tanah dan air yang dimana air adalah atau hujan adalah faktor yang sangat menentukan. Nah, jadi kita pertama kita pilih stasiunnya dulu, UPT, parameternya kita curah hujan. Lihat banyak sekali ya. Kemudian saya di sini adalah Provinsi Lampung. Dan saya memilih kotanya di Pesawaran, hanya di stasiun. Oke, mana Pesawaran? Ini. Klimatologi Pesawaran. Coba kalau kita satunya yang di Lampung Utara, mana Lampung Utara, sorry. Lampung Utara. Ada stasiun apa di sana? Lagi searching. Stasiun Geofisika Lampung Utara. Nah, namun di sini kita akan menggunakan ya di Masgar ya, sebagai contoh. Oke, we proses. Lanjut diproses. Oke. Data curah hujan cukup. Ini mulai banyak bolong-bolong ya di tahun-tahun terakhir. Oke. Ini adalah untuk melihat data ya. Kemudian kita mau mendownloadnya gitu. Kalau ini ketersediaan data ya. Kayak mungkin kalau tadi kamu lihat, oh ternyata mulai banyak bolong-bolong di tahun ini. Kemudian nanti coba adik-adik mencari di tahun-tahun yang lebih rendah lagi. Gitu. Jadi nanti tolong dicek dulu, misal ya, kayak sebagai contoh nanti ini tadi kabupaten, coba kita ke daerah Jakarta mungkin ya. Jakarta. Kalau Jakarta ada di mana kabupatennya? Mungkin Jakarta Utara.
Tanjung Priok. Ada data apa saja? Coba kita proses. Data curah hujan apakah ada banyak atau tidak? Kita proses. Oke. Oh, lumayan banyak. Grafik ketersediaan data hampir 100% ya. Beberapa ada yang hilang. Jadi adik-adik tolong saat nanti mendownload, carilah data-data yang ketersediaan data ini minyak kosong. Ketersediaan datanya paling lengkap ya. Tolong silakan pilih nanti 5 tahun ya data curah hujan dari satu orang satu tempat, jadi tidak boleh sama dengan tempat yang lainnya. Oke, sekarang kita itu adalah kalau melihat datanya. Sekarang cara downloadnya bagaimana? Data, kita klik data harian ya, data iklim, kemudian kita klik harian. Sebagai contoh tadi kita pilih UPT, kita ingin yang curah hujan saja. Kita tadi milih di Provinsi DKI Jakarta ya. Kemudian kabupatennya tadi adalah Jakarta Utara, Stasiun Tanjung Priok. Oke, nah kelemahannya dalam pengambilan data di BMKG adalah kita hanya diberi rentangan waktu 1 bulan. Jadi kalau kita ingin tadi ya, kita rubah ya, misal di tahun 2005, oke, 2005 tanggal 1 bulan, kita bisa otak-atik ya di sini, bulan 1 sampai 2005 di tanggal 30. Oke, proses. Nah, untuk memproses, mereka tidak serta-merta memberikan langsung bisa di-download. Kita ada data-data yang harus kita isi. Berkaitan dengan data dan pekerjaan Anda, ya kita jika itu menurut Anda sangat bagus, kita bisa kasih bintang yang banyak gitu. Kritik saran biasanya saya visit dari kasih banyak atas data yang disajikan. Oke, ketika krim maka kita akan langsung kita bisa download Excel-nya. Nah, di sini kita bisa langsung buka ya Excel-nya, kita bisa lihat. Agak lama, mohon bersabar. Excel-nya, ini komputer Bapak kurang cepat ini prosesnya. Well, kita sudah dapat nih ya datanya. Ada data curah hujan. Nah, di sini kita ada di tanggal 1 bulan 1 bulan. Di sini ada beberapa tanda 888 dan 999. Nah, di sini ada dua makna bahwa 888 adalah data tidak terukur. Data tidak terukur ini mungkin adalah ketika hujan sangat lebat ya, sehingga alat untuk mengukur hujan, curah hujan itu penuh, sehingga kita tidak bisa menjustifikasi bahwa berapa banyak mili air yang tertampung saat itu, gitu. Atau terjadi istilahnya lupa menutup keran untuk pengukuran ya, sehingga tidak bisa data diukur gitu. Atau tidak ada ini 99 tidak ada data atau tidak dilakukan pengukuran. Mungkin karena mungkin cuti sedang libur Idul Fitri sehingga petugas tidak melakukan pencatatan gitu. Baik, ini nanti tugas adik-adik semua adalah ini kan baru 1 bulan ya, nanti dikumpulkan lagi hingga totalnya mencapai 5 tahun ya. Dan tolong dicari bulan-bulan. Nanti kita urutkan ya, misal ini bulan pertama, nanti buat Excel baru, ya, buat Excel baru di
di sampingnya misalnya di sini. Kemudian nanti ini yang bulan selanjutnya, misal ini bulan Februarinya sampai 1 tahun di sheet 1 ya, ini tahun berapa misalkan 2005. Kemudian selanjutnya adalah 2006 misalnya ya, dengan data yang lain ya, 2006 sampai 5 tahun data. Dan ingat cari stasiun klimatologi yang memiliki data lengkap. Tadi sudah diajarkan cara mengecek apakah data hujan di stasiun klimatologi tertentu atau tersebut adalah lengkap atau tidak. Oke. Nah, demikianlah tadi ya cara pengambilan data hujan dari stasiun klimatologi, dan semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.